Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dengan berbagai limpahan rahmat beserta nikmat, kesehatan, kesempatan, kemampuan hati dengan cahaya iman, Islam serta ketakwaan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dapat hadir di rumah Allah ini, di Masjid Baitur Rahim, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah dapat kita berjamaahkan. Mudah-mudahan ibadah kita penuh kehusuan dapat diterima oleh Allah, ajang keselamatan kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua masjid, yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Gharim, yang saya hormati orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, yang insya Allah semuanya mendapat rahmat karunia dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada kesempatan ini yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan selalu oleh Allah dalam ajang melaksanakan ibadah dan pengajian, ya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya minta maaf, suaranya habis, udah, tapi insya Allah tambah lagi, ya. Kemudian saya, sebelum saya melanjutkan pengajian, minta didoakan, ya, supaya saya selalu sehat, kuat, saya iman, Islam, ketakwaan, jadi orang baik, ya, selalu hormat kepada seluruh orang yang kenal dengan saya atau saya mengenali orang lain. Selalu tawadu, jangan ada sifat sombong di dalam jiwa saya dan di jiwa kita semua. Semoga semuanya dengan halnya kesabaran, ketawakalan, dan sifat arif dan bijaksana yang diajarkan oleh Rasul kita dapatkan bersama sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini judul ceramah berbicara mengenai masalah bab nikah, Pak. Ya tak? Walaupun bapak dan ibu tidak akan nikah lagi, ya tak? Iya, bapak ibu nak nikah lagi tak? Tidaklah, tinggal cucung, tinggal anak kita. Ya masih. Sebelah situ masih, Pak, itu Bu, masih kan saya. Habis, dah tu, Pak Haji, tidak, dah, tu, dah. Walaupun orang tua kita, kita semua, ya, kesempatan ini fikih dan firman Allah mengajarkan masalah bab nikah, ya. Nikah itu adalah sunnatur Rasulillah, ya. Jadi itu termasuk sunatnya Rasul adalah nikah. An nikahu sunnati, ya. Faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Ya, nikah itu sunatku. Siapa orang tidak nikah bukan umatku. Tapi kalau takdirnya lain bahasanya, ya. Maksud tuh yang udah berusaha, nah itu harus, ya, nikah kalau ada jodohnya. Kalau tidak ada jodoh, tidak dikategorikan bukan umat Nabi juga. Sebab ada contohnya juga, seperti Siti Maryam tidak nikah. Nah itu. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka dalam hadis Rasul nyatakan
man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz fa innahu aghaddu libasar wa ahsanu lifarji fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innalahu wijaun. Ya, perintah Rasulullah, ya, wahai segenap anak muda, ya, apabila kamu sudah mampu dan ada pasangan, falyatajawaz, nikah. Ya, ada yang belum nikah pemuda di sini? Ada, ya dah. Nah, falyatajawaz, kamu harus nikah, ya, cari pasangan. Cuma cari pasangan itu ada 4 kategori, ya, ya. Tunkihul mar'atu li arba'in, ya, lidiniha, lidurriyatiha, lijamaliha, limaliha. Ya, nikahi perempuan atas 4 kategori. Apa yang pertama? Lidiniha, karena agamanya. Orangnya taat, ya, kepada Allah, orangnya sopan, orangnya tawadu. Nah, ibadah tidak pernah tinggal, itu agamanya, ya. Nah, jadi yang pertama yaitu lidiniha, agamanya sama dengan kita, agama Islam. Bagaimana kalau orang Islam nikah pada orang kafir? Tertera di surat Al-Baqarah, ya, tidak boleh. Setelah di zaman Nabi Muhammad, tidak boleh orang kafir nikah sama orang muslim, atau orang muslim nikah sama orang kafir, ya. Wala tunkihul musyrikina hatta tu'minu billah. Jangan kamu nikahi orang yang musyrik, orang yang kafir, sehingga dia masuk kepada ajaran Islam, sehingga dia menjadi iman kepada Allah. Jelas. Nikah sama orang kafir ada? Tidak ada, alhamdulillah. Itu kan tempat saya di Jawa banyak. Oh, itu kan, itu sepupu saya pun juga dari pihak Ado, itu kan dinasehat tidak dapet, terserah, lepas dari keluarga, dicuekin. Nah, itu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi lidiniha, karena agama, sama-sama agamanya. Agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam, ya. Jadi nikah itu harus sama-sama dengan orang Islam. Itu lidiniha, karena agamanya. Kenapa memesan karena agama? Dia punya rambu-rambu, ya. Jadi kalau kalau sudah nikahnya pun juga pasti dia, ya, hati-hati dalam menjalankan pernikahan itu. Ada hak laki-laki, ada hak perempuan. Perempuan selalu hati-hati. Begitu, insya Allah, ya. Jadi dia akan selalu jalin hubungan kebaikan dengan suaminya, dengan orang lain. Kalau mungkin yang biasa dia bina ketika pacaran, papa, mama, umi, abi, mungkin dia pegang terus, ya. Bukan seperti kita masih pacaran apa, ya, yang tidak, ya bu, ya yang beb, ya kan, ya, daddy, wah keren-keren, ya, papa, mama, gitu kan, ya kan. Seperti itu. Udah nikah setahun 2 tahun berubah. Apa namanya? Apa bilangnya? Manang makau. Lah jauh nih ya. Ngamuk dikit tendang pintu. Parat kamu. Wah, kan itu. Nah, jadi hati-hati dengan lidah itu. Doa, ya. Maka saya wasiatkan ucapan itu terus saja. Kalau tadi misal manggil dek, dek lah. Kalau mama, mama lah. Kalau suami kita papa, papa lah.
ya yayang lah, ya, karena Rasulullah tidak mengajarkan yang jelek, ya. Ya Humairah kepada istrinya, wahai yang kemerah-merahan pipinya, ya. Kalau kita apa? Ya Siwad, hei yang kehitam-hitaman mukanya. Itu kan? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan agama, insya Allah, ya, bibirnya akan terucap, bibir berkata dengan kata-kata yang mulia, ya, untuk orang. Kenapa? Kau bisa menyenangkan orang lain, iya kan? Kalau panggilan di kala suka dan duka, bahagia tidak bahagia, kaya atau miskin, kalau ucapan itu manis, selalu indah di dalam jiwa kita. Tapi kalau kata-kata itu menyakiti, walaupun kaya, sakit, ya, sakit di mana? Di sini, ya, itu. Kalau sudah kena di sini, segala merebet. Nah itu. Oleh karena itu, hati-hati dengan durhaka perempuan misalnya lebih kasar sama suaminya, marah-marah, bilangnya binatang kau, anjing kau, babi kamu, itu naudzubillah, neraka perempuan situ, neraka. Saya ada ibu-ibu yang seperti itu, Bu, ada, Bu, ada, tidak ada, pagar dewa kok camkoh, itu camkoh, itu alhamdulillah, ya. Jangan, saya masih sayangi suami kita yang terbaik, walaupun kecewa mendapatkannya, tak usah kita berbicara yang kasar, karena itu satu aturan Allah. Jangan kita sesali takdir yang diberikan oleh Allah. Kenyataan apapun juga kita terima, ya. Tinggal banyak-banyak istighfar. Ustadz, dulu kami pacaran ganteng, cantik, tapi yang ini Ustadz, kalau pandangan mata aku tidak cocok, tapi takdir aku istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yaudah, yaudah, itu istighfar aja, kecewa, gitu kan. Makanya jodoh maut tahu hanya Allah, gitu kan. Ya, itu yang pertama, ya, karena agama. Yang kedua, kategorinya kita kalau mencari jodoh lidurriyatiha, keturunan, Pak, bebet bobot, perlu itu, ya, perlu. Turunan ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, sifatnya bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Gak ada tercerak keluarga ini, ya Allah, alangkah hebatnya keluarga ini, penyabar, penyantun. Cari yang seperti itu keturunannya, ya, bukan keturunan bandit. Kalau udah takdir udah jadi masalah nih. Maka di sini kan kita ingin mencari sebelum terjadi, ya. Lidurriyat, ya, kadang kata bapaknya Pak Haji, Ibu Hajah, taat benar, dermawan, santun terhadap sesama, itu ambil, ya. Anaknya insyaallah tetesannya pasti seperti itu, ya, ya, diambil. Nah, itu yang kedua, lidurriyatiha, karena keturunan. Yang ketiga, lijamaliha, karena cantiknya, karena ganteng. Perlu milih, ya, itu kalau kita perlu milih lagi, ini untuk anak kita, ya, milih. Woi, ganteng nian, hidungnya mancung, masya Allah, kumisnya masya Allah, tinggi semampai. Woi, kalau kecil perempuan, laki-laki, alangkah cantiknya, badannya masya Allah, bahenol bener bututnya, ya Allah. Itu kan, oh, itu cantik bener-bener. Kemudian akhlaknya juga lebih cantik, utamakan yang lebih cantik akhlaknya, ya. Nah, itu silakan, nggak ada dilarang, silakan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Cuma zaman kini kan kita banyak suka melihat-lihat aurat. Itu seperti itu. Itu kalau yang buruk-buruk. Kalau yang baik-baik, soalim kamu, itu kan, soalimah kamu, nah itu seperti itu. Jadi yang
Karena kecantikan, ketampanan akan berubah. Dulu lagi muda, bagus, kejal, udah punya anak, mulai udah tua, mulai keriput, mulai hitam, mulai beruban seperti saya, ya. Mulai giginya goyang-goyang, mulai hancur. Makanya kalau di jiwa itu berubah semua. Tapi kalau akidah, agama, dan keturunan, insya Allah sifat itu akan menetes di dalam jiwanya, ya. Oleh karena itu, kalau masalah nomor yang 3 itu kita kesampingkan. Makanya saya sampaikan, kita yang tadinya diharapkan tidak sesuai dengan harapan, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, liha, karena hartanya. Boleh Pak, orang ini kaya, banyak hartanya, ini sifatnya bagus, agamanya bagus, ambil, ya. Tapi kalau hartanya banyak, akidahnya buruk, akhlaknya buruk, ngomongnya kasar, ngomongnya gimana, tunda dulu. Tapi zaman kini bukan nengok cantik, bukan nengok agama, bukan nengok keturunan, nengok hartonya. Ini bakal betah katanya. Mobil lah ado, pegawai puluh, walaupun giginya boneng jadilah, gitu kan? Ya seperti itu kan zaman kini, ya. Nah, itu. Karena itu, mari kita lihat kategori empat, ya. Pertama agama, kedua keturunan, ketiga kecantikan, keempat harta. Didapatkan 4 perkara ini di jiwa manusia satu orang, ya, maka sempurnalah, ya. Maka sempurnalah, ya. Nah, karena itu mari kita bersama-sama, ya, untuk anak kita utamakan, ya. Kalau kita bisa mendapatkan 4 hal ini di utamakan, kata Rasulullah, agamanya dan keturunan. Nah, itu, ya. Ya. Nah, jadi itu pesan daripada Rasulullah SAW. Untuk supaya mendapat ketenangan. Makanya nikah dengan buat bahagia, ya, bahagia, ya. Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, ya. Untuk mencari kata ada sesuai dengan keinginan kita, makanya kita perempuan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memang kita sulitlah mendapatkan pasangan yang serasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Dua kubu hati manusia ingin dijadikan menjadi satu, itu sulit, ya. Tetap aja ada lil ibarat ini apa, gelas sama-sama gelas, pasti kalau ketemu bunyi trak atau kadang-kadang pecah, maka sulit. Maka harus hati-hati berbunyi supaya tidak pecah. Begitu juga dalam rumah tangga, hati-hati kamu kalau sudah dapat pasangan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu rentan, ya. Nah, karena apa? Godaannya banyak. Salah dikit ngamuk, salah dikit ngamuk. Tidak enak juga dalam bikin minuman, mungkin kopi, ya, ya, tidak sesuai dengan kita kan ngamuk. Apaan tuh? Tidak ada terasa gulo, itu. Jangan bisa itu. Bikikan makan. Apaan tuh? Pedas nian. Itu. Jadi suka macam-macam suami ini, ya. Banyak giri, ya, itu. Banyak giri. Oleh karena itu, cuma saya wasiat kepada kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kalau orang yang sudah capek-capek memasak, walaupun tidak enak, bilanglah enak,
Ya, Rasulullah seperti itu ngajarkannya. Ya, kata Aisyah, ya baginda, enak dak makanan ini? Enak tenan, kata orang Jawa. Enak bener, padahal kurang garam. Senangkan orang yang membuat masakan. Kalau kita spontan, enak apaan ini? Oh, jadi jangan seperti itu. Enak aja walaupun tidak rasanya enak. Kasihan, dia udah berkorban, udah capek benar, Pak. Ibu-ibu, saya sudah jadi ibu-ibu 2 tahun. Capek benar. Masak gulai, masak nasi gulai, ya, cuci piring, cuci baju, gosok, ngepel rumah, nyapu rumah. Tidak berhenti ibu-ibu itu sebenarnya, ya. Makanya sayangi ibu-ibu tuh, Pak, ya. Ini untuk bapak-bapak, ini udah jadi suami istri kan, saya sampaikan, sayangi, cintai, yuk. Jangan disia-siakan, pengorbanannya banyak. Kita sama juga ibu ke suami, sayangi suami kita. Balik kerja walaupun tidak bawa duit, jangan ngamuk-ngamuk. Jangan diam kalau salam, assalamualaikum, diam, assalamualaikum, assalamualaikum, akhirnya naik darah, assalamualaikum, cedegur, kan itu. Jangan, jawab. Kalau Rasulullah sebelum datang pun juga istrinya lah dibuka pintu, ya kelihatan atau kedengaran, tek, misalnya kita suka ciren kan kalau motor kita, kalau mobil kita, tek, langsung buka. Pas datang, assalamualaikum, kata suaminya, waalaikumsalam papa, ambil tasnya, ya, tuh. Kalau nyok keringat, suruh duduk, dielap, dia keringatnya, iya bu, iya, ya tuh, itu tuh, ya dah, elap, gitu kan. Itu Rasulullah seperti itu. Kenapa? Kalau ajaran baik itu, ya, kalau ajaran baik itu ngapa? Duduk, diusap kalau keringat, dibuka kancing bajunya, ya. Kalau masih basah, jemur. Duduk, udah disediakan, makan. Ada istri semacam itu, masya Allah, ya. Alangkah mulia. Surga itu udah nampak di depan. Kenapa saya mengatakan itu surga? Karena surganya ibu-ibu tuh di suami, Bu. Suami baik. Kalau suami tukang judi, tukang mabok, tidak juga. Tidak juga, ya. Tapi tetap tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar, tetap tidak boleh kasar. Apa dengan kita? Laki-laki surganya tetap di ibunya. Karena laki-laki itu tidak diserahkan oleh ayahnya. Kalau perempuan itu diserahkan dengan ijab kabulnya tadi ke suaminya, ragu, aku serahkan kepada aku, emban tugas ayah, emban tugas ibunya, sekarang untukmu. Makanya surganya istri itu di suami. Tapi kalau laki-laki tidak diserahkan, ia datang nikahin, maka laki-laki, kata Abu Somad juga kan sama, laki-laki itu surganya di ibunya. Maka kalau ibu berbicara kasar dan kita pun tidak benar manusianya, jangan sekali-kali wala taqul lahuma up, jangan sekali-kali kamu berkata up, wala tanharhuma, jangan juga kamu membentak ibumu. Kalau laki-laki, perempuan pun juga walaupun sudah dipasrahkan, oh Pak Ustaz, kalau diserahkan ke suami kami, surga kami bukan di ibu, masih ada bagiannya. Coba-coba kita membentak ibu, coba-coba kita membentakkan ibu juga, kita akan masuk neraka juga. Cuma posisinya kalau ibu-ibu ingin mengabdi kepada ibu kita, harus izin suami. Ada salah satu kisah, Pak, di zaman Rasulullah, ya, seorang manusia, ya, berumah tangga, istrinya dititipkan, dia ingin berjihad di jalan Allah. Kata suaminya, cinta ya Humairah, ya, jangan kau pergi kemana-mana sebelum aku datang kembali ke rumah ini, apapun yang menimpa.
Aku titipkan wa upawidu amri ilallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku titipkan kepada Engkau ya Allah istri dan anakku sampai nanti aku kembali lagi. Ketika itu istrinya ini, suaminya yang udah pergi, ibu daripada istri ini meninggal dunia. Dijemput, ya misalnya saya di penurunan mungkin dijemput oleh pagar dewa, ya. Apa bilang istrinya, bilang anaknya, wahai sahabatku, sampaikan kepada keluargaku, aku tidak bisa keluar. Aku dilarang sama suamiku. Enggak boleh minta maaf. Minta maaf, sampaikan kepada kakak beradik kami. Kami minta maaf, sampaikan kepada keluarga kami. Sampai dikubur, tidak ditengok. Kalau orang Bengkulu semacam itu, apa bilang? Kau walat kamu, kejahat kau, mati mak kau, kau tidak tengok. Ya, kurang ajar kamu. Bisa itu kan? Kalau kita. Ternyata apa? Setelah udah dikubur selesai, balik suaminya, cerita kepada suaminya, papa, ya, itu kan, papa, ataukah abi, ada orang Mekah, abi, ibu saya tidak keluar, apakah saya berdosa? Nah, ributlah, kan bergojolak di satu tempat itu. Laporlah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya datang ke rumah itu. Sesudah itu apa? Orang ini ketika ibunya meninggal dunia, dia tidak hadir. Bagaimana ya Rasulullah? Pendapat Rasulullah, karena dia mengemban wasiat dari suaminya. Apa kata Rasulullah? Inilah perempuan ahli surga. Masya Allah, Bu, inilah perempuan ahli surga, mengemban amanah walaupun ibunya meninggal dunia, dari dia taat kepada suaminya. Ternyata taat kepada suami bisa menjebloskan manusia ke dalam surga. Oleh karena itu, ya, mari kita bersama-sama hidup kita beramanah, ya. Nah, ternyata hak-hak kewajiban kita ada juga. Kemudian, ya, bagi suami istri ada hak suami, ada hak istri. Hak suami adalah menafkahi istrinya, ngajari dengan cara ibadah, ya, dengan cara muamalah, kebaikan, ya. Jadi kita diajarkan dengan baik, jangan diajarkan buruk, ya. Jangan diajarkan maling, tidak boleh. Jangan diajarkan ngupat, tidak boleh, ya. Apa? Diajarkan dengan ubudiyah yang baik. Misalnya diajak berjamaah, ya, diajak pengajian, arisan-arisan, itu kan, yang sifatnya ada pengajian, itu silakan, itu kan. Nah, kemudian diajarkan dengan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, kata-kata kita yang mulia, kata kita yang baik, ya. Kemudian hak perempuan melayani suaminya, ya. Apa? Bajunya misalnya digosok, ya, pakaiannya semua digosok. Kalau pergi ambil titasnya disalami, kemudian disediakan minuman supaya dia bahagia, ya, supaya bahagia. Kalau dia agak sakit, bikinkan air panas, mandiin, ya. Kalau tidak bisa, ada yang dimandiin. Nah, kalau latu serah, baling-baling cem itu kan biasanya. Makanya sulit itu dapat surga itu, ya, sulit dapat surga itu, ya kan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama ada hak dan kewajiban. Suami wajib menafkahi istri, jangan sekali-kali dari barang haram atau barang-barang riba, yang halal walaupun sedikit barokah. Kemudian ibunya pun juga menerima walaupun sedikit tapi berkah, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah berbicara dari pertama kategori berbicara masalah urusan perjodohan sampai kepada pernikahan. Kemudian, ya, laki-laki itu pakaian istri, istri itu pakaian laki-laki, ya. Jadi oleh karena itu namanya pakaian terserah kita pakai.
Ya, yang penting koridor agama tetap dipakai. Sepanjang hal itu baik kita laku, seperti ini jadi, kan itu namanya pakaian, ya itu kan, jadi itu namanya perempuan laki-laki sama-sama pakai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Surat An-Nisa disebutkan seperti itu kan, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara mengenai masalah bab nikah, mungkin ini ya kita simpulkan bahwa kategori cari jodoh itu ada 4. Yang pertama karena agama, kedua keturunan, ketiga kecantikan, keempat dengan hartanya. Kalau hal ini didapatkan dalam rumah tangga kita, kita akan bahagia. Ya, bahagia ini mendapatkan nantinya kategori baiti jannati, rumah tanggaku, rumahku laksana surga. Ya, nah, ada yang bertanya, silakan sampai ke bab tolak juga, silakan. Ada bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab nikah. Jadi Ustaz, bagaimana kalau misalnya anaknya nanti nikah, cuma orang tua tidak setujunya. Nah, ini bagaimana terhadap anak ini? Apakah termasuk neraka atau bagaimana? Dan sebaliknya, bagaimana kalau orang tua sejak dulu kan memaksakan anaknya nikah, anaknya tidak mau, tapi masih dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara pernikahan, anaknya mau nikah, bapaknya tidak setuju. Ya, kiat hukumnya gimana? Tadi hukum harus suka sama suka. Kalau ini itu pilihannya. Sebenarnya tua itu harus mengiringi. Cuma biasanya manusia ini kebanyakan ketidakcocokannya barang banyak sekali karena harta dan posisi dia. Sehingga kadang-kadang dengan tidak setuju, tidak dikasih makan apa anak aku ini, kamu kerja juga tidak, kan itu. Nah, jadi seperti itu. Walaupun itu agamanya kuat. Salah satu contoh, saya punya kawan dulu. Jadi dia di pesantren terus berpuluh tahun lah, dari keluar SD dia tuh. Kalau saya udah kemana-mana, dia masih di pesantren. Suatu masa ingin sama anak kiai, bukan kiai yang di tempat itu, misalnya ini pesantren lingkupnya, misalnya di penurunan, tapi ustadz biasa gitu kan. Dia mau. Orang tuanya itu tidak setuju, Pak. Bahasanya tidak dikasih makan apa anak aku ini kayak kamu. Nah itu kan. Aku tidak setuju, tidak kawin sama kamu. Ya. Jadi akhirnya karena anak itu memaksa sama suka, kawin sama pamannya. Kawinkan sama pamannya. Nah, seiring dengan waktu, anak tersebut yang tadinya dianggap tidak akan memberikan tidak bisa menafkahi, dia pergi ke Jakarta, jadi kenaik taksi, sudah itu jadi supir, sudah itu dia jadi supir pribadi satu perusahaan pabrik plastik dia, ya seperti ember-ember tuh. Nah, sering dibajak seminar ke Batam, ke Bali, kemana-mana. Satu masa dia nabung, suatu masa bangkrut bosnya, diambil alih sama dia. Sekarang Pak, mohon maaf bagi saya, kawan saya itu yang tidak punya ayah, terkaya, ya, harta di Jakarta, kini bangkrut dia tuh, ya. Tapi sisa-sisa di situ tuh berapa M lagi yang mau di itu. Nah, kalau ada posisi seperti itu, sebenarnya yang salah orang tua, ya. Kalau anak itu suka sama suka, kan udah disampaikan tadi, harus suka sama suka, iringi dengan orang tuanya itu, ke niat baiknya anak kita, nikahkan. Jangan sampai. Gimana kalau dia tidak mau menikahkan? Balik ke penghulu. Al-qadi waliyuman la waliyulah.
Penghulu itu wali bagi orang yang tidak punya wali, ya. Nah, orang itu kan tidak punya wali karena orang tuanya nggak mau, karena dengan sesuatu, ya. Nah, maka balik ke penghulu. Ataukah kakak beradiknya, ya, siapa kakak beradik ayahnya ditemui. Biasanya kan tidak semua seperti itu, ada yang setujunya biasa. Nah, silakan, boleh Pak, boleh. Karena apa? Takdir Allah itu kan tidak bisa kita larang, pasti itu akan datang pada seseorang, kan itu. Nah, jadi sebab itu solusinya ya, kalau anak itu tidak mau ayahnya menikahkan, ya, itu balik kepada pamannya, apakah waknya, ataukah balik kepada penghulu, ya, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, anak yang tidak setuju. Itu kalau nikah ya, maksudnya gimana hukum anaknya terhadap orang tua itu? Ya, bagaimana hukum anak terhadap orang tuanya? Berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Yang berdosa emaknya karena melarang keputusan takdir Allah yang diberikan kepada orang itu. Ya. Kalau yang dikatakan Ustaz tadi kan memang orang lain. Ini mungkin alasan bapaknya mungkin ini mungkin lain agama. Terus minggu sebelum itu nggak pernah masuk agama kita. Nah, nggak begitu. Tapi ketika nikahnya Islam apa tidak? Belum. Bukan baru 3 kali nikah baru masuk Islam. Jadi keraguan orang tuanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berlali lagi cerita banyak intinya banyak. Orang ini mau menikah kepada orang yang tidak muslim. Orang tuanya tidak setuju. Siapa yang salah? Anaknya. Ataukah dia masuk Islam 2 hari sebelum pernikahan dia masuk Islam? Orang tuanya yang salah. Wajib. Masalah kedepannya bakal buruk, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Justru orang itu kalau mengislamkan orang, pahalanya lebih besar daripada pahala peperangan, sama dengan orang berjihad di jalan Allah, ya. Ya. Ulang lagi Dato' Ida doh. Ya. Dengar. Jadi kalau dia masuk Islam walaupun 2 hari sebelum pernikahan tuh wajib dia nikah. Karena udah memperlihatkan ke Islam. Masalah baik tidak kesananya itu urusan Allah. Termasuk pahalanya sama dengan orang jihad di jalan Allah, mengislamkan orang. Ya, terserah. Makanya ketika sesudah masuk Islam dibina, disayangi, kan gitu. Orang yang masuk ke dalam Islam itu kan harus dihibur hatinya, harus dimuliakan segala-galanya. Itu kata Rasulullah, supaya dia betah dalam keislamannya. Ya, ini banyak sering terjadi kan, ditelantarkan. Udah masuk Islam, ceras kamu. Nah, itu tidak dibimbing, itu salahnya. Ya, jadi kalau sehari lagi mau nikah, sekarang hari ini masuk Islam, wajib dia nikahkan, walaupun orang tuanya tidak setuju. Kalau tidak dinikahkan, dosa orang tuanya, ya. Nah itu, ya, seperti itu. Sudah lagi. Jadi kesimpulan kan? Karena ini katakanlah mau kalau berbeda agama. Jadi kalau orang tuanya tidak mau menikahkan, hukum anaknya terhadap orang tua gimana dan orang tua terhadap anak gimana? Apakah orang tua tidak mau dan bagaimana orang tua dosa? Maksudnya kan atau anak ini melanggar orang tuanya dan dunia masih laksanakan, ada apakah anak ini dosa? Ya. Kalau berbicara dengan agama, ya, hukumullah, karena hukum Allah tidak berdosa anak. Yang berdosa
orang tuanya. Kalau melarang, kalau tidak setuju, kalau memang dia udah masuk Islam. Tapi kalau tidak Islam, durhaka anaknya, memaksakan dia kawin menjadi murtad. Ya jelas, itu kan udah jelas. Sekarang posisi seperti yang tadi, apakah anak itu hukumnya dosa melanggar aturan emaknya kayak emaknya apa tidak? Tidak. Ya, karena apa? Fitrah agama tidak bisa ditawar. Justru harus dinikahi orang itu, menyelamatkan orang dari kesyirikan, kemunafikan, ya, kekafiran di hadapan Allah. Kalau kesana lagi tidak jadinya, tidak tahu kita urusan Allah. Yang jelas ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan orang banyak dengan saksi ada. Gitu. Udah tuh. Terus yang kedua, cinta itu diturunkan dari Allah. Ya. Anugerah. Jadi masalah ya. Ya. Kemudian sebagai tadi kan ada memaksakan anaknya nikah sama orang tuanya, memaksakan anaknya nikah sama saya. Ada kan anak tidak mau, masih paksa. Gimana hubungan apa ya? Bingung. Berbicara dipaksa, dijodohkan, ya. Memang dalam kategori hukum kalau zaman dulu, memang dijodoh-jodohkan, kadang dicarikan, padahal anak itu tidak setuju, tidak mau. Bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Karena anak itu kategorinya masih di kandungan orang tua, tidak berdosa orang tuanya, karena masih hak kewajiban dia memilih, mencari, itu kan, menjodohkan, itu tidak dosa. Cuma kecewa aja anaknya. Misalnya sudah punya pilihan, tiba-tiba dinikahkan, ya, itu kan mungkin sedih. Ya, kesedihan. Nah, tapi biasanya kalau untuk orang-orang tua zaman sekarang, dengan berbicara baik kepada orang tuanya pasti akan ngerti. Tapi kalau zaman dulu tidak tahu ngerti, tidak kawin kamu kayak orang itu. Dan itu zaman dulu, ya. Cuma kalau berbicara hukum, dosakah emaknya memutuskan kasih sayang orang, cinta dengan orang lain, dengan menjodohkan kepada orang lain? Tidak. Karena apa? Dia masih hak kewajiban orang tua. Selama masih ada di orang tua, apapun yang dilakukan oleh orang tua tidak dosa. Terkecuali yang dosa, disuruh maling, suruh membunuh, itu dosa orang tuanya. Tapi untuk kebaikan tidak dosa. Datuk. Ya. Jadi orang dipaksa banyak kejadian. Kadang udah nikah baru seminggu atau sehari lah hilang dari rumah, kabur. Itu kan berarti jodohnya batas di situ. Walaupun seperti itu tetap orang tuanya tidak dosa. Yang salah karena apa? Dia kurang memahami pedoman agama. Kenapa ngancurkan agama seperti ini tadi? Kamu itu adalah kewajibannya adalah orang tua yang ngurus kamu segala sesuatu. Kalau orang, makanya tadi dikatakan harus mencari pasangan itu pertama lidini akan agamanya. Kalau orang itu paham dengan agama, insya Allah akan nerima ini takdir aku harus seperti ini. Biarlah kekasihku yang tampan, yang ganteng aku tinggalkan. Ya, itu kan paling nengok dari jauh aja. Nah, kalau masalah urusan dosa orang tua terhadap anak, kalau kita memaksa tidak ada dosa. Walaupun sampai kabur anaknya itulah yang salah karena kurang didikan dalam agama, tidak menerima takdir Allah, memutuskan masalah apa? Rahmat Allah, ya. Nggak ada dosa orang tuanya. Cuma biasanya kalau yang kawin paksa terus kabur itu memang tidak lama-lama berpisah, itu kan. Makanya kami mengharapkan juga kepada orang tua, kalau anak kita sudah punya pilihan, jangan perlu kita dipaksakan untuk dijodohkan pada orang lain. Karena kebahagiaan itu bukan untuk kita, tapi kebahagiaan itu anak kita. Anak kita bahagia, kita pun juga bahagia. Ya. Ada bertanya lagi? Boleh ya. Kadang-kadang ada juga yang orang tua karena nggak cocok sama Nandu, gimana caranya supaya
Pisah. Nah, ini gimana? Aduh. Ya, aduh juga banyak. Dua alternatif, ya. Orang tua ngawinkan anaknya, tapi dia tidak setuju. Ya, hatinya dongkol walaupun dipaksa. Sehingga sesudah nikah dicari untuk supaya pisah. Ya. Supaya pisah. Kalau dia tidak setuju karena harta, karena kedudukan, durhaka orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu tidak setuju, orang ini kere, tapi agamanya kuat, taat kepada Allah, hebat segala sesuatu. Terus orang tuanya maksa untuk dipisahkan. Orang ini durhaka orang tuanya. Itu kan? Seperti itu. Jadi kalau orang tuanya memaksakan untuk memisahkan anaknya karena tidak setuju, kalau karena sesuatu, ya, itu durhaka orang tuanya. Ya, orang tuanya, misalnya orang ini kawin karena suaminya misalnya miskin tapi taat kepada Allah, dipaksa untuk berpisah, durhaka orang tuanya. Ataukah karena harta pun juga durhaka orang tuanya. Nah itu, jadi yang salah bukan anaknya, orang tua yang durhaka. Walaupun anak kita, karena udah diserahkan pada orang lain, kita tidak boleh ikut campur. Paling kita membimbing, ya, mengarahkan, ya, anak kita supaya anak kita mulus di dalam mengarungi bahta rumah tangga. Ya, udah, terus. Nah, banyak. Masih suami ini diupaya nggak mau salah, nggak pernah mau salah sampai sekarang. Istrinya ini ya salah kan biasa. Ya, jadi mas, ya. Kalau anak kita taat kepada Allah, suaminya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nah diupah pun nggak mau, dikasih kue pun tidak mau. Enak. Gimana orang saya itu? Terus bapaknya saking tidak setuju, ini bukan tak kebahagiaan, ini mungkin untuk malapetaka rumah tangga anak kami dan keluarga. Ya, berusaha itu, ya, karena kita sesuatu hal seperti itu boleh, tapi jangan cara kasar. Kalau memang udah berusaha mengarahkan kepada menantu kita dengan cara baik, ya, cara lembut, cara upah tadi, cara kekasaran, tidak juga, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, karena sesuatu perkara hal saya itu. Makanya memisahkan itu kalau memang ada sesuatu yang hal tidak benar menurut pandangan agama, ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, itu seperti itu. Ya, silahkan kalau hal semacam itu tidak jadi masalah. Tapi kalau seperti yang tadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau karena harta, karena akhlak moralnya tidak beriman kepada Allah, jadi dia wujudnya Islam tapi tidak Islami. Nah, oleh karena itu silahkan, ya, lah dicarikan lagi jodoh, tidak apa-apa. Ada lagi? Kalau orang tuanya bagus juga. Nah, udah, terus sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi ulumihim. Camkoha. Pertanyaan camkoha. Ya. Sudah. Kalau orang tuanya ndak nikah lagi, anaknya tidak setuju. Wah. Ini masalah kan? Ya. Kalau emak atau bak nikah lagi, biarlah aku idah di aku anak. Misalnya kan? Nah, aku tidak akan datang ke rumah bak, aku tidak datang ke rumah mak. Kalau mak bak nikah lagi, misalnya.
Ya. Siapa yang dosa? Itu. Ya, yang dosa anaknya, yang melarang. Yang melarang. Karena apa? Rasulullah mengatakan dalam ungkapan hadisnya, kalau kamu ditinggal istri atau istri ditinggal suami, ya, cepat-cepat lagi untuk bersuami, cepat-cepat lagi untuk beristri. Datuk jangan disinggung. Oh ya, kenapa keluar? Itu kan, ya, itu. Datuk. Jadi yang dosa siapa ya Bu ya? Yang dosa anaknya. Yang dosa anaknya kalau melarang, ya. Ci, ya, ada itu, ha? Tidak berdosa, tidak berdosa, tidak, gitu kan? Jadi yang dosa anaknya, bukan orang tuanya. Karena apa? Kata Rasulullah, kenapa harus cepat-cepat lagi beristri? Kenapa harus cepat-cepat lagi bersuami? Karena menghilangkan aib, ya, menghilangkan aib dan dosa, ya. Karena kita itu kan namanya manusia ya Bu ya, tetap aja masih ada. Sama anak itu gimana? Yang salah anaknya, terserah, ya. Yang penting jangan saling upat aja, kita diamin aja, fokus aja sama suami baru, ya. Fokus aja sama suami baru. Dia nak bilang apa terserah. Nanti kalah sendiri, datang sendiri. Ya biasanya. Tak usah dilayani, kalau dilayani jadi keburukan. Kami melaksanakan fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kami berlaki lagi. Ibu mau berlaki lagi atau masih punya suami? Ya kan? Kan? Nah jadi seperti itu, Bu. Ya silakan. Kalaupun dia tidak nikah lagi, nggak apa-apa, asal bisa menjaga dirinya dari fitnah, ya, dari fitnah, dari keburukan hati kita, membenci kita, dosa anaknya, ya, karena kita itu fitrah dari Rasul yang disampaikan. Anaknya tidak setuju, dosa anaknya, kita tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Udah Bu. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simak dari pertanyaan demi pertanyaan, terus jawaban dari Pak Ustaz tadi. Bismillah. Artinya kita mungkin bagi saya pribadi mengambil kesimpulan apa memang benar tidaknya nanti Pak Ustaz meneruskan, tergantung kemana dia alasan yang barang. Apa bisa jadi larangan dia tak positif, kemauan arahnya ke negatif. Bisa jadi berarti posisi siapapun atau ayah atau anak berarti melihat dari positifnya, gitu Pak Ustaz. Nah terus kalau Pak Ustaz jawab, ada lagi pertanyaan saya Pak Ustaz. Memang segala sesuatu, makanya tadi saya sampaikan harus husnudon, ya, husnudon, baik sangka. Ketika tidak setuju apa setuju, kan itu harus husnudon. Maka sisi positifnya yang diambil, ya. Maka ke mana arah pun juga tadi kata saya kan dosa kalau ini tidak, kalau ini dosa, kan seperti itu. Ya, makanya sisi positifnya aja yang dilihatnya. Kalau memang sisi negatifnya buruk, ya jangan dilakukan. Karena memang pandangan itu dari pribadi itu masing-masing punya kesimpulan. Yang anak menyimpulkan seperti ini, yang orang tua menyimpulkan mungkin negatif, anak positif. Nah, makanya kita ketika itu dikasih training. Makanya di situ kan ada sifat melambar dulu dalam ajaran Islam pun juga. Ketika kita dapat jodoh itu kan ada khutbatun, itu ada melambar dulu kita. Melambar artinya melamar itu dikasih training beberapa waktu supaya kelihatan sifat baik tidaknya, jujur tidaknya, akidahnya seperti apa, kan di situ dilihat.
Nah itu jadi ketergantungan kepada kepribadiannya. Ya, mau dilanjutkan silakan, tidak dilanjutkan nggak jadi apa-apa. Nah, jadi itulah kesimpulannya. Jadi seperti itu. Jadi Pak Ustaz, apa namanya, dosa atau tidaknya tadi dipandang ke arah ke positifnya. Iya. Nah, jadi timbul lagi pertanyaan saya yang kedua, sesuai dengan pertanyaan ibu-ibu tadi terhadap anaknya melarang orang tua yang menikah tadi. Bisa jadi kita tak tahu alasan seperti apa. Artinya belum tentu anak itu berdosa karena dilihat dari positifnya. Itu Ustaz. Nah, berbicara mengenai masalah yang disampaikan oleh ibu tadi, bisa dilihat segi positif atau negatifnya. Kalau memang yang mau menikahi istri ibu kita atau ayah kita, dia misalnya akhlaknya kita sudah tahu, cara kejujuran apa tidak jujurnya, ya perlu itu dimusyawarahkan sama ibu kita. Kalau ibu kita memaksakan, padahal kita kaliber orang itu tahu dalam kejelekan, posisinya salah ibu kita. Ya, kami kan tidak mengambil ke situ tadi, kan tidak mengambil ke situ. Cuma pertanyaannya, boleh nikah aja apa tidak? Kalau anak kami melarang, hukumnya apa? Itu aja tadi itu. Kalau tidak mendetil berbicaranya, kalau yang dicari jodoh sama ibu misalnya, contohnya tukang mabuk, tukang judi, tukang ngutang, anaknya tahu, lalu anaknya, "Mak, Umi, tolong jangan nikah sama dia, Mi." Diceritakan sama kita kejelekan. Saya sudah melihat dengan mata saya sendiri, Mi, tak usah. Ya. Lalu Umi ini berkeras, "Lah, nikah urusan aku. Ini kamu tak usah kamu campur ini." Siapa yang salah? Uminya. Ya, uminya. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, keliber orang itu husnudon aja, baik sangka. Boleh. Anaknya melarang salah karena sama-sama tidak tahu. Itu makanya. Ya, jadi kalau tahu orang itu baik, lalu orang itu anaknya itu melarang, dosa anaknya. Ya, kalau tahu anaknya calon bapak tirinya itu jelek, lalu uminya memaksakan, uminya yang salah. Ya, uminya yang salah. Udah. Seperti itu. Jadi lihat, kata saya, sisi positif dan negatifnya. Udah. Ada pertanyaan lagi? Aduh lagi, siang-siang. Waalaikumsalam. Mana? Yang mana? Hah? Tidak supaya tidak bermasalah, tapi tidak cerai-cerai. Bisa ranjang. Tidak cerai-cerai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang tidak cerai-cerai, pisah ranjang. Pisah ranjang lah namanya kalau tidak satu tuh. Ya. Kalau tidak nyatu tuh namanya pisah ranjang. Nah di rumahnya, nah di rumah abaknya pisah ranjang. Cerai ida, ya kan? Ya, balik ida. Ya, gigit jari. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau memang suaminya kasar, siapa yang tidak balik? Misalnya suaminya suka nepuk, misalnya contoh dulu, ya bisa nepuk, wah nepuk terus ke istrinya, ya, salah dikit pukul, saya pikir toko, laki-lakinya ngerti lah kamu, kenapa tidak balik? Karena kamu kasar, sadar, ya dirubah, ya kenapa? Di dalam undang-undang permudakahat tidak boleh disakiti jasmani dan rohaninya. Kalau nyu kasar, apalagi untuk zaman sekarang, langsung lapor ke polisi, tangkap masuk penjara, KDRT aja, ya KDRT. Ya, kalau tidak balik karena kekerasan rumah tangga, tidak jadi masalah. Nanti kalau bisa dirembukan dengan keluarganya di atas materai,
kau tidak akan ngulang lagi. Kalau ngulang, cerai misalnya, kalau kamu ngulang dengan materai yang kamu simpan di sini, dengan tanda tangan kamu, anak aku jatuh talak. Jatuh Pak kalau ditampar lagi, kasar, jatuh talak. Itu namanya segat talik, dikaitkan dengan sesuatu, ya. Nah, itu jatuh talaknya. Misalnya dikumpulkan, setuju, tidak akan ngulang lagi, terus jadi baik, alhamdulillah. Kalau tidak jadi baik, misalnya nempuk lagi, jatuh talaknya semuanya. Kalau misalnya cerai ya nah bos, talaknya tiga-tiganya jatuh semuanya Pak. Nah itu. Nah, sekarang berbicara tidak balik-balik. Makanya Allah nyampaikan wasawirhu fil amri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau sesuatu perkara yang janggal tidak bisa kita menyimpulkan, musyawarahkan antara dua keluarga, pihak laki-laki, pihak perempuan, supaya mereka menyatu lagi, ya. Misalnya udah disatukan, nggak mau lagi, ya. Kalau nggak mau lagi udah, ya pasrah aja, minta cerai, ya. Kita cari yang lain aja, masih banyak, ya. Kalau memang tidak bisa diusahakan dengan cara baik. Kalau cara baiknya seperti tadi, ya, biasanya seperti tadi, ya. Udah. Maksud itu tidak cerai, yang mikul dosanya. Yang mikul dosanya perempuan, karena perempuan itu hak taat kepada suami, ya. Cuma kalau suaminya kasar, takutnya istri tidak balik itu karena kekasarannya, dimusyawarahkan dulu, diajak berembuk dulu, kumpulkan bersama, di situ ditanya, disumpahi di situ. Nah, setelah disumpahi wajib perempuannya baliklah lagi. Kalau sudah disumpahi tidak balik lagi, durhaka perempuannya. Udah, ya itu. Udah siang. Jadi dah. Ya. Dah. Jadi ini saja pada kesempatan ini yang kita bahas, lebih dan kurang mohon maaf, ya. Ini saja lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.